Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil telaah terhadap 5 artikel jurnal nasional bereputasi yang membahas manajemen hubungan industrial. Kelima artikel ini dipilih karena membahas isu strategis hubungan industrial di Indonesia seperti perubahan regulasi ketenagakerjaan, konflik tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, daya saing industri, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana teori hubungan industrial diterapkan dalam praktek serta implikasinya bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Artikel pertama, implikasi hukum perburuhan terhadap sistem hubungan industrial di perusahaan manufaktur oleh Raihan Pajero dan kawan-kawan pada tahun 2025. Artikel pertama membahas dampak perubahan hukum perburuhan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap sistem hubungan industrial di perusahaan manufaktur. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya ketegangan hubungan kerja akibat fleksibilitas ketenagakerjaan seperti kontrak kerja dan outsourcing yang dinilai melemahkan posisi pekerja. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana perubahan regulasi memengaruhi hubungan antara pekerja dan pengusaha. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis dan deskriptif terhadap regulasi dan praktek hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian kerja dan potensi konflik industrial. Implikasinya dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan perlindungan hak pekerja agar hubungan industrial tetap harmonis. Artikel kedua, tantangan dan strategi penerapan hubungan industrial dalam meningkatkan daya saing industri manufaktur oleh Diunudia Falah dan kawan-kawan pada tahun 2025. Artikel kedua menyoroti hubungan industrial sebagai faktor strategis peningkatan daya saing industri manufaktur. Permasalahan utama yang diangkat adalah kurang optimalnya hubungan industrial akibat keterbatasan SDM, rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan lambatnya adaptasi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi penerapan hubungan industrial yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan industrial yang baik dapat dibangun melalui pelatihan SDM, komunikasi terbuka, budaya organisasi yang inklusif, serta kerjasama antara manajemen dan serikat pekerja. Implikasinya, perusahaan yang mampu mengelola hubungan industrial secara strategis akan memiliki produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi. Artikel ketiga, peran hubungan industrial dalam mengurangi konflik tenaga kerja oleh Indahsari tahun 2025.
Artikel ketiga fokus pada konflik tenaga kerja yang sering muncul akibat lemahnya komunikasi dan ketidakseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hubungan industrial berperan dalam mengurangi konflik di tempat kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hubungan industrial yang baik seperti dialog sosial, perundingan bipartit dan musyawarah mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Implikasinya, perusahaan perlu memperkuat mekanisme komunikasi dan penyelesaian konflik secara internal sebelum konflik berkembang menjadi perselisihan industrial. Kemudian artikel keempat, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di industri perhotelan melalui arbitrase dan mediasi oleh Niwayan Seniasi dan kawan-kawan tahun 2025. Artikel keempat membahas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di industri perhotelan yang memiliki karakteristik kerja intensif dan berisiko konflik tinggi. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dan arbitrase lebih cepat, fleksibel, dan minim konflik dibandingkan jalur litigasi. Implikasinya, penggunaan alternatif dispute resolution atau ADR sangat dianjurkan untuk menjaga kelangsungan hubungan kerja dan stabilitas operasional perusahaan. Kemudian artikel kelima, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara karyawan dan perusahaan kopi Cap Kijang Bogor oleh Maria Veronica Ngadin Prawesti dan Muhammad Rizal pada tahun 2024. Artikel terakhir mengkaji penerapan mediasi hubungan industrial pada skala usaha kecil dan menengah. Latar belakang penelitian ini adalah seringnya konflik hubungan kerja di perusahaan kecil yang belum memiliki sistem penyelesaian sengketa yang formal. Tujuan penelitian adalah melihat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perselisihan kerja. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Implikasinya, mediasi dapat menjadi solusi utama penyelesaian konflik hubungan industrial, khususnya di perusahaan skala kecil dan menengah. Sebagai penutup, dari kelima artikel jurnal yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa manajemen hubungan industrial memegang peran krusial dalam menciptakan keharmonisan hubungan kerja, meningkatkan produktivitas, serta meminimalkan konflik tenaga kerja. Hubungan industrial yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komunikasi, kepercayaan, kerjasama, dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Oleh karena itu, sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam membangun hubungan industrial yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.